dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bifasilatil fadilah liuhsunil khulqil azimah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Penghormatan saya kepada Abidi Balai beserta keluarganya, penghormatan saya kepada Dewan Guru yang masih bernaung di bawah panci Dayah Babul Huda Klimadat kita tercinta, Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan. Tanah air kita Indonesia memiliki segudang cerita, beragam bahasa, bercorak budaya, suku yang berbeda-beda, gaya hidup yang tak sama, ideologi yang tak serupa. Itu semua keanekaragaman dan multikultural yang mesti kita jaga. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memperkenalkan prinsip dasar tentang nasionalisme dengan fatwanya yang terkemuka, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebahagian daripada iman. Hadirin, Indonesia adalah negara yang besar, aneka suku, beda warna, beda ras, ragam bahasa yang kita miliki. Bukan berarti harus beda dalam menyikapi persoalan negeri ini. Ingat suku Aceh dengan kalimat "Puha banyak", orang Makassar bilang "Apa kareba", orang Bandung mengatakan "Kumaha damang". Itu warna bahasa yang semakin menunjukkan kekuasaan Allah terhadap Indonesia yang dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin, Indonesia bila tak mawas diri terhadap buminya, hadirin, Indonesia bila tak mawas diri dalam menyikapi persoalan, tidak mustahil akan melahirkan tawuran lintas kelompok, beda dukungan, akan menyebabkan saling membusungkan dada, apalagi fanatisme buta. Bila tidak disikapi dengan sikap yang nasionalis, tidak mustahil akan berujung tak mampu berdiri atas kaki sendiri dan menjadi tamu di negeri sendiri. Uang kita bukan lagi miliki Indonesia, tetapi telah dikuras oleh si asing dan si asong. Akhirnya multikultural yang merupakan persaudaraan antara negara menjadi mati dan tak berfungsi. Hadirin, dasar inilah izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mengangkatkan topik pidato dengan judul "Membangun persatuan dan persaudaraan adalah modal untuk membangun multi yang kultural". Hadirin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, dan lalu Allah mengingatkanmu dari sana sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dewan Hakim hadirin yang saya muliakan, di dalam tafsir At-Tabari jilid kedua halaman 292 menjelaskan bahwa wa'tasimu bihablillah ay dinillah. Lanjutan dari ayat tadi terdapat kalimat alaikum. Kum dalam kaedah nahwu merupakan zamir mukhatab, kategori jamak yang ditunjukkan kepada kaum Aus dan kaum Khazraj. Lanjutannya lagi adalah wala tafarraqu ay fadawamu alal itlafi wal ijtima'i. Konsisten dan istiqomah dalam persahabatan. Islam tidak mengharapkan kita untuk bercerai-berai. Hadirin, oleh karena itu mari kita samakan langkah, wujudkan kekompakan, padukan arah tujuan, satukan persepsi, hidup sehati. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin, yang lebih menyayatkan hati kita adalah kisah di Palestina. 23 hari agresi Zionis Israel membabat 1095 manusia tak berdosa di Gaza terbunuh. Cincangan tubuh belia di Palestina, berat-berat daunnya daging di saat pegang. Puluhan rumah sakit dibombardir oleh ratusan roket-roket. Percikan darah belia tanpa dosa menghembuskan nafas terakhir di pangkuan sang ibunda. Awan Palestina berwarna merah darah syuhada. Sambil mendengar pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu senyap dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, di Indonesia cuplikan kecil kisah penggusuran penghancuran rumah ibadah dan menjadi memori kelam kepada kita betapa kurangnya persatuan dan persaudaraan dalam multikultural. Tak bersama dan tak ingin bersaudara. Diawali penggusuran masjid di Tuban, penyerangan terhadap ulama di Lamongan, perusakan gereja Santa Liwida Sleman, 2 tingkah brutal terhadap tokoh-tokoh Islam, persekusi terhadap biksu di Tangerang, ancaman bom di Karawang, pura di Lumajang dirusak orang tak dikenal. Hadirin, yang lebih menyayatkan hati kita adalah penindasan muslim Ogiur tanpa dosa, korban berhamburan, nyawa melayang tak bermakna, muslim yang dipaksa keluar dari agamanya, anak-anak usia balita dipaksa berpakaian Tiongkok, mengkonsumsi makanan-makanan haram, sujud dan beribadah kepada patung Konfusius, menghafal bendera komunis dengan cara yang sadis, tragis dan ekstremis. Hadirin, padahal Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya yang mulia yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yaqtuluhu at-taqwa hauna. Sesama muslim kita bersaudara. Oleh karena itu jangan saling menzalimi, membenci dan merendahkan.
Hadirin, pesan Rasulullah ini mengajarkan kita agar kita tidak saling membenci, mencaci maki. Aceh tanah mulia, marwah syuhada, patriot, pejuang bangsa. Betul hadirin? Hadirin, dari pidato saya tadi, dua hal sebagai kesimpulannya. Pertama, kita harus merekat ulang persatuan dan kesatuan walaupun di tengah multikultural Indonesia. Kedua, kita harus persatuan dan kesatuan memerlukan kesamaan langkah, persepsi hidup sehati. Perbedaan yang ada jangan sampai melahirkan perpecahan. Terus merajut persaudaraan agar menyambungkan yang rapuh dan menguatkan yang sudah putus, agar kita menjadi satu asa, satu rasa, satu jiwa di bawah pertiwi tercinta Indonesia. Hadirin, 7 kali 7 hasilnya 49. Bagus tidak bagus, yang penting penampilan. Hasbunallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun yang barusan tampil yang bernama